Di tengah tuntutan pelayanan kesehatan yang meningkat, Rumah Sakit Mitra Masyarakat terus berbenah. Tak lagi ingin sepenuhnya bergantung pada dana dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro atau YPMAK sebagai pemilik, RSMM kini melangkah menuju kemandirian dengan berbagai strategi penguatan layanan dan pembiayaan. Direktur RSMM, Dr. Henry Roy mengakui, tantangan rumah sakit saat ini bukan hanya soal memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga menjaga keberlanjutan operasional. BPJS Kesehatan menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan layanan. Sebagai program nasional yang wajib dimiliki seluruh warga negara, cakupan BPJS Kesehatan sangat luas dan memberikan peluang besar bagi rumah sakit untuk memperluas akses layanan. Selain itu, RSMM juga membuka peluang bagi pasien yang memiliki asuransi tambahan untuk meningkatkan kelas perawatan sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka. Dalam regulasinya, RSMM mengikuti kebijakan pemilik, YPMAK selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, di mana dua suku besar Amung Me dan Kamoro dapat dijamin melalui skema tertentu. Sementara untuk 5 suku kekerabatan lainnya juga terdapat pengaturan khusus, termasuk kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Pemkab Puncak dan Intan Jaya, agar pasien tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Data pelayanan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap RSMM. Sepanjang tahun 2025, jumlah pasien rawat jalan berkisar antara 5.000 hingga 6.000 orang tiap bulannya. Sementara pasien rawat inap mencapai 900 hingga 1.000 orang tiap bulan. Renovasi besar yang dilakukan untuk memenuhi standar kamar rawat inap BPJS Kesehatan sempat berdampak pada kapasitas layanan. Selama 2 hingga 3 bulan, beberapa ruang perawatan ditutup sementara, sehingga pasien yang membutuhkan rawat inap harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Kini, 3 ruang perawatan telah selesai direnovasi pada Desember 2025 dan 1 ruang lainnya masih dalam proses. RSMM optimistis dengan fasilitas yang semakin sesuai standar BPJS Kesehatan, maka jumlah pasien akan kembali meningkat. Namun bagi manajemen, tujuan utama bukan sekedar mengejar angka kunjungan. Target mereka adalah mencapai titik impas atau break-even point, di mana pendapatan dan pengeluaran keduanya seimbang. Kalau dilihat dari sejarah rumah sakit ini berdiri, artinya kan kita memberikan ada mandat sosial ya, mandat sosial yang diberikan sebagai beban bagi rumah sakit mitra masyarakat untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, itu mandat sosial. Di samping itu, kita harus berpikir untuk keberlanjutan rumah sakit tentunya. Keberlanjutan rumah sakit itu tidak terlepas dari finansial. Jadi finansial yang dari pemilik, baik itu dari berupa dana kemitraan, klaim pasien jaminan YPMAK, kemudian subsidi, ataupun dari pendapatan-pendapatan yang kami dapatkan dari BPJS Kesehatan atau dari asuransi pasien umum. Nah, itu bisa berharap bisa mendukung dan bersinergi ya antara mandat sosial ini dan juga kemandirian finansial sehingga bisa terus masyarakat bisa merasakan manfaat yang luas bagi masyarakat luas ini. Saat ini untuk proporsi pasien BPJS cukup banyak. Cuma memang karena kemarin kami 2-3 bulan kemarin lagi renovasi, artinya kan ruangan kami semakin berkurang toh. Nah, dengan ada renovasi ruangan semakin berkurang, pasien-pasien yang masuk ke IGD tertumpuk. Artinya kan kalau tidak ada ruang perawatan, artinya kan kami nggak bisa rawat. Jadi kami rujuk ke RSUD memang untuk 3 bulan kemarin itu untuk supaya pelayanan tetap berjalan ya. Maksudnya kan pasien butuh pelayanan, butuh rawat inap, tapi sedangkan ruangan kami penuh karena ada renovasi kemarin 3 ruangan. Ditambah sekarang sedang berjalan juga 1 ruangan untuk renovasi perawatan. Jadi kami belum melihat ya, maksudnya kan karena kan 3 ruangan itu baru selesai Desember kemarin. Ini di bulan Januari kami belum dapat data realnya semuanya, tapi kami lihat sih memang ada meningkat selama 1 tahun itu yang dari 2025 hingga Januari hingga Desember. Data di rawat jalan itu sekitar 5.000 sampai 6.000 pasien di rawat jalan sebulan. Kalau di rawat inap sekitar
ya 900 sampai 1000 ada, mencapai 1000 per bulan. BPJS Kesehatan itu kan adalah program pemerintah ya, gitu. Jadi semua penduduk Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan. Itu jadi artinya pangsa pasarnya kan luas gitu. Selain itu ya memang asuransi lain kan ada juga yang selain memiliki BPJS Kesehatan kan dia ada asuransi lain. Nah, asuransi lain itu lebih ke artinya kalau misalnya dia mau naik kelas atau ingin ya lebih nyaman lah dibandingkan kalau misalnya nanti penerapan kris kan artinya kan satu kelas semua. Nah, kalau misalnya pasien menginginkan perawatan yang lebih nyaman, mungkin dia punya asuransi lain kan bisa digabung asuransinya baik BPJS maupun asuransi lainnya sehingga bisa naik kelas dan ada selisih yang memang akan dibayarkan oleh asuransi lain. BPJS Kesehatan sendiri adalah program nasional dan juga memang dari pemilik kami ada proporsi untuk membayar premi kepada khususnya pasien-pasien 7 suku. Ya, pasien-pasien 7 suku yang dibayarkan preminya sehingga masyarakat yang dibayarkan premi BPJS Kesehatan bisa menggunakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Mujiono, Restu Andri melaporkan.